Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Albira, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, tahun 2024. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dan juga membahas mengenai artikel yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya, yang mana artikel saya ini berjudul Mengurai Koneksi Antara Kualitas Tidur dan Konsentrasi Mahasiswa dalam Aktivitas Kampus. Pertama, mengapa tidur itu cukup penting untuk sukses akademik? Menurut saya, tidur ini cukup penting dalam sukses akademik. Karena hal ini sangat berhubungan terkait bagaimana tubuh kita ini dalam mengelola informasi dan bagaimana tubuh kita ini untuk mampu mencerna segala informasi yang kita dapatkan dalam keadaan tubuh yang optimal. Nah, jika kita tidur, nah ini akan memberikan kondisi yang performa kembali kepada tubuh kita karena telah menghabiskan energi atau telah berkegiatan selama 1 hari. Nah, tidur ini merupakan bentuk kita dalam untuk mengisi energi kembali dan mengembalikan fungsi tubuh ke dalam keadaan normal atau yang namanya istirahat. Nah, supaya untuk keesokan harinya kita sebagai mahasiswa mampu menjalankan aktivitas dengan baik kembali. Pertama, investasi atau pengorbanan. Nah, belajar semalaman itu apakah pengorbanan? Kita sebagai mahasiswa tentunya belajar merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan karena ini kita diberikan banyak tekanan misalnya dari tugas, terus juga waktu yang tidak cukup, kemudian mungkin manajemen waktu yang masih kurang optimal untuk disusun. Nah, jika tidur kita kurang, nah tentunya konsentrasi akan menurun, tugas tidak selesai, dan ini juga akan berdampak terhadap nilai kita juga ikut jatuh. Sebenarnya apa yang terjadi saat kita kurang tidur? Saat kita kurang tidur, tubuh tentunya akan bekerja lebih keras lagi, yang mana seharusnya tubuh kita membutuhkan waktu sekitar mungkin kurang lebih 8 jam untuk mengisi energi kembali. Namun karena kita misalnya begadang untuk menyelesaikan semua tugas, tentunya waktu istirahat kita itu akan sangat berkurang. Nah, tentunya tubuh kita tidak bisa kembali dalam kondisi yang optimal kembali. Realitas di kampus. Nah, pertama itu ada pola tidur kita yang tidak teratur karena tadi mungkin disebabkan manajemen waktu yang masih kurang, terus juga disebabkan stres, tugas, dan aktivitas sosial dalam kampus yang tentunya banyak kegiatan, misalnya ada kegiatan ormawa, organisasi mahasiswa, terus juga dihadapkan dengan kegiatan perkuliahan, belajar di kampus. Nah, ini akan menyebabkan gangguan tidur. Nah, tentunya ini akan berdampak langsung pada konsentrasi kita. Nah, jika tubuh kita kekurangan tidur, konsentrasi di diri kita ini akan juga ikut berdampak, yang mana ini akan memberikan penurunan dari konsentrasi kita. Apa yang dicari dalam kajian ini? Jadi dalam kajian yang saya buat itu adalah untuk menganalisis atau menelaah bagaimana hubungan antara kualitas tidur dan konsentrasi dan bagaimana kajian pustaka pada literatur ilmiah. Metodologi penelitiannya ialah jenisnya kajian pustaka atau literatur review, kemudian dengan melakukan pendekatan naratif dan deskriptif yang berdasarkan artikel ilmiah mengenai tidur dan fungsi kognitif yang telah saya cari pada beberapa hari sebelumnya. Yang pertama itu ada temuan 1 yaitu dari Low et al. Yaitu pada tahun 2016, kurang tidur akan memberikan penurunan pada fokus. Nah, kurang tidur ini akan menyebabkan perhatian dan ingatan kita akan menurun. Mahasiswa akan kehilangan fokus, terutama mungkin jika dihadapkan dalam kondisi yang tertekan, misalnya pada kondisi ujian. Nah, tidur ini merupakan bagian yang sangat penting dari proses belajar. Jadi, dalam proses belajar, tidur ini merupakan bagian dari hal tersebut.
karena tidur akan membantu kita untuk mengembalikan tubuh dalam kondisi yang optimal agar bisa menerima pembelajaran lebih maksimal lagi dan bisa mencerna informasi yang kita dapatkan dengan optimal. Kemudian pada temuan 2 yaitu dari Benu tahun 2020, tidur yang buruk ini akan memberikan efek domino, yang mana maksudnya itu efek domino jika satu hal ini rusak, misalnya satu hal itu terganggu, hal ini akan menyebabkan hal-hal yang bersangkutan selanjutnya itu akan juga ikut terganggu. Nah, jadi jika waktu tidur kita itu buruk atau kualitas tidur kita itu buruk, ini akan memberikan fokus yang akan terganggu, sulit memahami materi, dan juga akan berdampak pada kelelahan tubuh yang ini akan memberikan motivasi akademik yang juga akan menurun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan banyak faktor dari kita sebagai mahasiswa. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ini bisa dikarenakan kekurangan manajemen waktu, atau juga kondisi atau kegiatan di kampus yang sangat sibuk, dan juga mungkin kesulitan dalam mencerna informasi atau kesulitan dalam kita belajar atau kurang memahami suatu materi yang mana menyebabkan kita untuk belajar lebih giat lagi untuk bisa memahami tersebut. Nah, begadang ini akan menyebabkan siklus tidur kita terganggu. Tentunya hal ini akan begadang ini akan menyita waktu tidur kita menjadi lebih sedikit. Nah, otak yang tidak optimal dikarenakan tidur yang kurang tadi tentunya akan berdampak terhadap pembelajaran sehingga belajar kita tidak akan maksimal. Nah, kognisi yang turun akan berdampak terhadap fokus kita, memori, dan kejernihan berpikir yang juga akan terganggu. Kesimpulannya ialah tidur bukanlah sekedar istirahat, melainkan tidur itu merupakan kunci dari konsentrasi. Saat tidur kita itu cukup, otak akan bekerja menyusun ulang informasi, menyegarkan fokus, dan memperkuat memori. Dan begitupun sebaliknya, jika tubuh kita ini kekurangan tidur, konsentrasi kita akan terganggu, dan jika konsentrasi terganggu, ini akan menyebabkan kita untuk kesulitan dalam mencerna informasi dan akan berdampak terhadap motivasi kita terhadap akademik itu juga akan menurun. Sekian dari saya, pembahasan saya terhadap artikel tersebut. Baiklah, sekian dari hasil pembahasan saya terkait artikel yang telah saya buat. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang telah saya sampaikan ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap pendengar dan juga pembaca, dan semoga artikel dan juga pembahasan yang saya lakukan ini bisa memotivasi orang-orang untuk dapat memperhatikan lagi bagaimana pola tidur yang sehat yang akan berdampak terhadap akademik kita sebagai mahasiswa. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.